Halo sahabat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi udah ada banyak rumor transfer yang sekarang beredar. Klub-klub Super League tentunya udah bergerak dari sekarang untuk mengamankan pemain incarannya. Salah satu rumor transfer yang menarik untuk kita lihat progres perkembangannya adalah transfer dari sang juara bertahan, yaitu Persib Bandung. Kenapa menarik? Karena Persib ini beda dari klub Super League lainnya. Segala macam persiapan yang mereka lakukan sekarang tentunya bukan cuma berorientasi untuk kompetisi level lokal, tapi juga untuk kompetisi internasional, tepatnya Asia. Maka dengan orientasi tersebut, otomatis keputusan transfer yang mereka lakukan sekarang dipastikan punya kualitas yang sangat baik. Nah, salah satu pemain yang saat ini jadi incaran Persib Bandung, yang pemain ini udah dikontak secara langsung oleh manajemen Persib, yaitu pemain asal Albania bernama Enrico Papa. Tapi usaha untuk Persib mendapatkan pemain ini dipastikan gak mudah, karena mereka ternyata harus mendapatkan persaingan dari beberapa raksasa ASEAN lainnya. Artinya kalau pemain ini jadi rebutan raksasa ASEAN, harusnya kita udah agak kebayang dong kualitasnya gimana. Tapi biar semuanya jelas, biar kita semua punya pemahaman yang baik, di sini kita mau ajak kalian buat mengenal lebih dekat tentang Enrico Papa. Gimana pengalamannya, gimana kualitasnya, itu bakal kita bahas di sini. Plus yang paling penting juga, kita bakal bahas progres yang saat ini Persib miliki dalam usaha mereka untuk mendapatkan pemain tersebut. Karena ini menarik dan penting untuk dipahami, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir bareng gua Zidane Fatoni. Langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, langsung aja. Jadi pemain yang kita bahas di sini bernama Enrico Papa. Dia merupakan pemain asal Albania yang sekarang main bareng FC Botošani di kompetisi teratas Liga Rumania. Posisi utamanya adalah sebagai gelandang, bisa main di nomor 8, bisa juga main di nomor 6, bahkan kalau diperlukan, sebenarnya dia juga sangat bisa buat main agak ke depan di posisi nomor 10. Artinya Enrico Papa merupakan pemain yang cukup versatile untuk posisinya sebagai gelandang, tipe-tipenya Bojan Hodak dan Igor Tolić banget. Sedangkan kalau dari segi usia, ini mungkin yang agak jadi perdebatan. Karena usia Enrico Papa sekarang udah gak muda, yaitu 33 tahun. Cukup tua buat ukurannya sebagai pemain sepak bola. Cuma sebenarnya dengan usia tersebut, ada dua kemungkinan yang bakalan terjadi. Kemungkinan yang pertama tentunya bisa jadi performa dia sekarang udah menurun, atau lebih tepatnya gak sebagus ketika usia matangnya. Dan kemungkinan yang kedua adalah dengan usianya yang sekarang, dia artinya udah punya banyak pengalaman, yang pengalaman ini bisa sangat berguna untuk kiprahnya bersama Persib Bandung. Sebenarnya dua hal tadi memang udah terjadi dalam diri Enrico Papa. Kita bahas satu persatu. Dari segi pengalaman, tentunya dia udah punya banyak pengalaman malang melintang di beberapa kompetisi Eropa. Khususnya dia pernah main di Liga Albania, Liga Turki, dan paling banyak main di Liga Rumania. Walaupun bukan kompetisi unggulan atau elit Eropa, tapi tentunya mereka tetap punya kompetisi yang berkualitas karena beberapa klubnya juga aktif buat ikut kompetisi level Eropa. Dan kalau kita lihat dari segi jam terbang, Enrico Papa udah kenyang banget sama pengalaman. Berdasarkan data dari Transfermarkt, sepanjang karir profesionalnya, dia udah mencatatkan 322 penampilan dengan catatan 22 gol dan 25 assist. Catatan yang cukup baik buat seorang gelandang. Maka dengan pengalaman tersebutlah yang memang menghasilkan Enrico Papa saat ini sebagai pemain yang berkualitas. Nah sekarang kalau kita ngomongin kualitas, walaupun kualitasnya emang udah gak sebagus ketika usia matangnya, tapi buat ukuran Liga Indonesia dan Asia, kemampuannya masih sangat berguna, Pak. Seperti yang tadi kita bilang, bahwa dia adalah gelandang yang cukup versatile di posisinya. Cuma memang atribut utamanya adalah sebagai gelandang tengah nomor 8. Pemain yang menghubungkan antara lini belakang dengan lini depan. Karena kalau kita lihat dari cara mainnya, dia adalah tipe gelandang petarung. Mainnya enak banget, simple, tipe pemain yang bermain progresif, artinya dia bisa dengan cepat mengalirkan bola ke penyerang, dan paling utamanya adalah bolanya lengket banget di kaki. Menurut gua itu adalah salah satu atribut paling penting yang harus dimiliki sama seorang gelandang. Karena tentunya jantung dari permainan sebuah tim bakalan sangat ditentukan sama gimana caranya gelandang mengolah bola. Selain itu, yang paling pentingnya lagi, Enrico Papa juga tipe pemain yang jago pressing dan bersih dalam ngerebut bola. Itu nilai plus banget. Apalagi dengan permainan Persib yang terkadang menerapkan skema mid block, artinya kemampuan gelandang ketika posisi bertahan, baik itu ketika marking lawan, ball recoveries, dan kemampuan pressing, itu dituntut harus ada di level yang baik.
dan Enrico Papa punya semua hal itu. Bahkan yang lebih spesialnya lagi, ini mungkin jadi additional atau bonus yang benar-benar untung banget buat Persib, bahwa kemampuan Enrico Papa ternyata bukan cuma ada di kakinya, tapi kepalanya juga kepake banget. Seringkali di situasi set piece bukan dia yang jadi eksekutor set piece-nya, tapi justru dia jadi orang yang memanfaatkan bola hasil set piece tersebut, khususnya lewat sundulan. Bisa dibilang kalau kita berpatok sama gelandang kelas dunia, Enrico Papa ini sekilas agak mirip Casemiro. Ball playing-nya oke, progresif, dan kepalanya juga kepake. Maka kehadiran Enrico Papa nantinya mungkin bakalan sangat bermanfaat khususnya ketika situasi Persib yang lagi deadlock. Karena pasti gak banyak orang yang sadar kalau Enrico Papa yang punya posisi sebagai gelandang ternyata punya kemampuan yang sangat bagus dalam hal heading. Sehingga hal itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk curi momen supaya bisa jadi tambahan produktivitas gol buat Persib Bandung. Maka dengan pengalamannya yang udah banyak di Eropa, kemudian dengan pengalaman tersebut menghasilkan kualitas yang baik, secara atribut dan kemampuan yang dimilikinya, Enrico Papa emang sangat cocok buat tambahan pemain di posisi gelandang buat Persib Bandung. Kalau ada yang nanya, Bang, emang nggak kebanyakan pemain Persib nantinya di posisi gelandang? Tentunya nggak sama sekali, karena dengan Persib yang musim depan bakal menjalani 4 kompetisi sekaligus, maka mereka memang sangat butuh yang namanya kedalaman skuad. Ada banyak pertandingan, ada banyak kesempatan, maka bakal ada banyak juga rotasi yang dilakukan. Dengan adanya Tom Haye, Lucho, Mark Locke, Deddy Kusnandar, bahkan Nazril Alvaro, harusnya itu jadi komposisi yang sangat ideal buat lini tengah Persib. Karena dengan kedatangan Enrico Papa, otomatis bakal tetap menjaga bahkan meningkatkan kualitas lini tengah Persib, supaya di sebuah kompetisi yang mereka ikuti, Persib bisa tetap menampilkan kualitas lini tengah yang baik. Kemudian dari segi usia, walaupun emang cukup senior, tapi menurut gua gak ada masalah. Yang paling penting adalah kebugaran dan kualitasnya. Bisa dilihat gimana kualitas dari Luciano Guaicochea. Dia kan sekarang usianya bahkan 1 tahun lebih tua, dia usianya 34 tahun. Tapi kualitas dan kengototannya masih sangat terjaga. Artinya jika memang Enrico Papa juga punya tingkat kebugaran yang sama, harusnya dia juga minimal punya kualitas yang sama seperti yang ditunjukkan Luciano Guaicochea. Nah, karena sekarang kita udah paham sama profil, pengalaman, dan kualitas, kita sekarang masuk ke bagian yang paling penting, yaitu progres usaha Persib dalam mendapatkan Enrico Papa. Jadi, informasi yang sekarang kita sampaikan itu sangat valid berdasarkan situasi nyata, bahwa Persib Bandung memang udah melakukan komunikasi, bahkan memberikan tawaran kepada Enrico Papa. Hal itu bahkan dikonfirmasi langsung oleh Enrico Papa sendiri, bahwa memang Persib udah menghubungi. Cuma masalahnya ternyata bukan cuma Persib yang memberikan tawaran, tapi ada 2 klub besar Asia Tenggara lainnya yang ternyata mengincar pemain yang sama, yaitu klub asal Malaysia, Selangor FC, dan klub asal Thailand, Buriram United. Bayangin Pak, pastinya situasi ini gak mudah buat Persib, khususnya saingan mereka Buriram United. Kita tahu kualitas mereka gimana, mereka juga berkompetisi di Asia Champions League Elite, yang hal itu jelas jadi nilai plus untuk menarik Enrico Papa ke sana. Cuma memang pilihannya balik lagi ada di Enrico Papa. Per video ini dibuat, belum ada keputusan apapun dari Enrico Papa. Dia masih mikirin semua opsi yang dia terima, khususnya buat karir dan juga keluarganya. Karena jika memang nantinya dia milih buat ambil 1 dari 3 tawaran klub Asia Tenggara yang dia terima, maka ini jadi perjalanan karir pertamanya merantau jauh keluar Eropa. Yang seperti kita tahu juga, kalau pengalaman beberapa pemain Persib dari Eropa, gak semuanya benar-benar cocok dan betah ketika tinggal di Asia Tenggara. Apalagi buat pemain yang pertama kali main di sini, karena memang ada banyak perbedaan mulai dari bahasa, budaya, sosial, bahkan kondisi lingkungan. Yang semua hal tersebut pasti sangat mempengaruhi kenyamanan hingga performa pemain tersebut. Cuma menariknya, Enrico Papa sebenarnya sangat tertarik dan mempertimbangkan dengan matang tawaran dari Persib. Karena kalau dilihat dari ketiga opsi tersebut, sebenarnya posisi Persib memang jadi yang paling ideal. Kalau dia ngambil Buriram United, kemungkinan bisa aja dia harus bersaing ekstra dengan pemain yang ada di sana. Apalagi dengan level yang tinggi harus berkompetisi di ACL Elite, itu tentunya jadi tantangan yang sangat besar dengan usianya yang sekarang udah 33 tahun. Pasti semangat dan gairah kompetitifnya itu udah gak sebagus dulu. Kalau pilih Selangor sebenarnya nanggung, karena secara kualitas sebenarnya gak beda jauh sama Persib, maka opsi yang paling ideal buat Enrico Papa sebenarnya adalah Persib. Dengan level kompetisi yang mungkin masih mudah buat dirinya, kemudian dengan jaminan dukungan besar dari para bobotoh, itu bisa jadi benefit yang lebih worth it atau menguntungkan buat Enrico Papa.
Jadi itu penjelasan tentang rumor transfer Persib Bandung dengan pemain asal Albania Enrico Papa. Tentu usaha ini dilakukan Persib demi meningkatkan kualitasnya agar bisa meraih prestasi yang lebih tinggi di musim depan. Sekarang kalau pendapat kalian gimana? Apakah kalian setuju kalau Enrico Papa gabung ke Persib? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidane Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!